Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Al-Mujahidah. Video ini diambil bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester program studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan semester ganjil Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar 2022. Tema video kali ini adalah uji validitas dan reliabilitas dan uji prasyarat analisis, uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas yang bermata kuliahkan statistika yang diampu oleh Bapak Dr. Anas Arfandi, MPD, yang dipresentasikan oleh saya sendiri. Untuk soal yang pertama yaitu suatu peneliti ingin mengukur pengaruh motivasi belajar dan waktu belajar terhadap kemampuan akademik mahasiswa. Sebelum membagikan instrumen penelitian, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang telah dibagikan kepada 30 responden pada taraf signifikan 0,05. Silahkan periksa butir instrumen yang akan dijadikan alat untuk mengumpulkan data variabel penelitian tersebut. Berikut ini adalah datanya. Cara penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita memasukkan datanya semua yang ada di soal tadi ke dalam aplikasi SPSS. Tentu teman-teman semua pasti sudah familiar dengan aplikasi SPSS. Berikut ini. Setelah data ini dimasukkan, kita masuk ke panel analysis, lalu kita mengklik bagian correlate. Lalu setelah dalam correlate, kita akan mengklik bivariate. Lalu setelah diklik akan muncul pada gambar sebelah kiri. Karena terdapat 3 variabel di dalam data tersebut, kita akan menguji masing-masing variabel. Yang pertama, variabel motivasi belajar. Yang pertama itu karena variabel motivasi belajar ada 5 item, maka seperti gambar berikut, gambar motivasi belajarnya dipindahkan ke bagian variabel, lalu versionnya dicentang, dan test offset-nya to tiled, dan flag-nya dicentang lalu oke. Lalu muncullah hasil seperti ini. Sebelumnya, mari kita kenali dulu bahwa pada gambar di hasil correlation-nya ini, pada item yang memiliki 2 bintang, yang artinya item pernyataan tersebut valid dan signifikan pada level 0,01. Dan jika memiliki 1 bintang, artinya item pernyataan tersebut valid dan signifikan pada level 0,05 dan yang memiliki 0 bintang, artinya item pernyataan tersebut tidak valid. Jadi, kesimpulan correlation yang item pertama yaitu dilihat pada total itemnya. Item yang pertama itu memiliki 2 bintang, item yang kedua memiliki 2 bintang, dan item yang ketiga memiliki 3 bintang. Berarti item 1, 2, dan 3 itu telah valid, dan item yang tidak memiliki bintang itu belum dinyatakan valid atau tidak valid. Lanjut, untuk item yang kedua yaitu, baik teman-teman, karena ini sudah masuk ke item yang kedua, saya tidak perlu menjelaskan lagi karena tadi telah dijelaskan langkah-langkahnya untuk mendapatkan correlation ini. Saya akan langsung menjelaskan pada hasilnya untuk item yang kedua dan selanjutnya. Item yang kedua yaitu, variabel yang kedua yaitu item pertama memiliki 1 bintang. Dan item yang kedua memiliki 2 bintang. Item yang ketiga memiliki 2 bintang, dan item yang pertama item yang pertama itu memiliki 1 bintang, item yang kedua tidak memiliki bintang sama sekali yang artinya tidak valid,
item yang ketiga memiliki 2 bintang, item keempat memiliki 1 bintang, dan item yang terakhir memiliki 2 bintang. Kesimpulannya, pada item W1 dan W4 tidak memiliki 1 bintang, artinya pernyataan tersebut valid dan signifikan pada 0,05. Dan W3, W5 memiliki 2 bintang, artinya pernyataan tersebut valid pada signifikan 0,01. Nah, masuk ke variabel yang ketiga, yaitu, mari kita lihat sama-sama hasilnya. Pada item yang pertama, tidak memiliki bintang pada totalnya. Jadi, item yang pertama itu sama, tidak valid. Item yang kedua itu memiliki 2 bintang, item ketiga memiliki 2 bintang, item keempat memiliki 2 bintang, dan item kelima memiliki 2 bintang. Yang kesimpulan pada item K2, K3, K4, dan kelima itu memiliki 2 bintang, artinya pernyataan tersebut valid pada signifikan 0,01 dan hanya item satu saja yang tidak valid. Masuk uji yang kedua, yaitu reliabilitas. Nah, mari kita masuk pada pengertian dulu. Uji reliabilitas statis perlu diketahui bahwa nilai dari alfa krombat adalah 0,600. Maka jika alfa krombat lebih kecil dari 0,000, dapat dikatakan bahwa item yang digunakan tidak reliable walaupun pada uji validasi item tersebut valid. Nah, contohnya, awalnya kalau teman-teman ingin menguji reliabilitas itu, yang pertama, mari kita buka analyze. Dan yang kedua, masuk ke bagian scale, lalu reliability analyze. Setelah reliability analyze diklik, akan muncul pada gambar yang di kanan ini, yaitu seperti gambar berikut. Karena pada awalnya variabel kita ada 3 dan tiap variabel memiliki 5 item, maka semua ketiga variabel tersebut pun akan diuji. Tapi mengapa di layar ini hanya item 1, 2, dan 3 saja yang diuji? Karena pada uji validitas sebelumnya, item 4 dan 5 itu tidak valid pada uji validasi tersebut. Makanya pada uji reliabilitas ini, item 4 dan 5 tidak dimasukkan lagi. Selanjutnya, kita lihat hasilnya setelah dilakukan uji reliabilitas. Kita lihat pada hasil case processing summary, dilihat bahwa dari 30 responden, 100% memenuhi atau terjawab semua. Dan untuk uji reliability statistik, perlu diketahui bahwa nilai dari alpha krombat adalah 0,6. Dilihat dari hasil reliability statistik yang telah dilakukan, ditemukan bahwa alpha krombat sebesar 0,294, sehingga dapat dikatakan bahwa item yang digunakan tidak reliable walaupun valid. Walaupun ada 3 item yang valid dari 5 pertanyaan, dan ternyata pada uji reliability item tersebut tidak dapat dipakai berulang kali. Masuk ke variabel yang kedua. Nah, untuk variabel yang kedua, hanya W1, W3, W4, dan W5 yang diambil karena pada uji validasi sebelumnya W2 dinyatakan tidak valid. Nah, hasil dari uji reliabilitas pada variabel yang kedua diketahui bahwa nilai dari alpha krombat ada 0,6, sama seperti sebelumnya. Dilihat dari hasil reliabilitas statik yang telah dilakukan, ditemukan bahwa alpha krombat sebesar 0,114, sehingga dapat dikatakan kembali bahwa item yang digunakan tidak reliable walaupun valid. Walaupun ada 4
yang valid dari 5 pertanyaan, ternyata pada uji reliability, item tersebut tidak dapat dipakai berulang kali. Oke, untuk variabel yang ketiga, yaitu pada tampilan selanjutnya, variabel ketiga, kita sama-sama melihat bahwa item pertama saja yang tidak masuk. Item kedua, ketiga, keempat itu dimasukkan karena seperti penjelasan sebelumnya, variabel K1 itu dinyatakan tidak valid pada uji validasi sebelumnya. Nah, selanjutnya hasil validasi hasil reliability statistik untuk variabel yang ketiga. Sama-sama kita baca teman-teman, pada hasil case processing summary dilihat bahwa dari 30 responden 100% memenuhi atas atau terjawab semua untuk case processing summary-nya. Dan untuk uji reliability statik perlu diketahui bahwa nilai dari alpha crombat lagi-lagi adalah nilai alpha crombat itu 0,0 itu 0,06 itu default ya teman-teman. Jadi jika nilainya telah ditemukan berada di bawah nilai tersebut, maka itu tidak reliable teman-teman. Jadi setelah dilihat dari hasil reliability statik yang telah dilakukan, ditemukan bahwa alpha crombat sebesar 0,36, sehingga dapat dikatakan bahwa item yang digunakan tidak reliable walaupun valid. Sama seperti sebelumnya, walaupun ada 3 yang valid pada uji validasi dari 5 pertanyaan, dan ternyata pada uji reliability ini, item tersebut tidak dapat dipakai berulang kali. Sekian penjelasan tadi untuk uji validasi dan reliabilitas. Masuk ke soal yang kedua, mari kita cermati soalnya, kawan-kawan semuanya. Suatu peneliti ingin mengukur pengaruh motivasi belajar dan waktu belajar terhadap kemampuan akademik mahasiswa. Sebelum membagikan instrumen penelitian, peneliti melakukan uji validasi reliability terhadap instrumen yang telah dibagikan kepada 30 responden atau taraf signifikan 0,05. Periksalah butir instrumen yang akan dijadikan alat untuk mengukur data variabel tersebut. Baik teman-teman sekalian, mari kita bahas untuk soal yang kedua. Soalnya adalah seorang peneliti ingin membuktikan pengaruh gaya belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pada suatu perguruan tinggi. Terdapat 45 responden yang dijadikan sampel penelitian pada taraf signifikasi 0,05. Periksalah data penelitian tersebut apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Setelah kita baca ulang soalnya teman-teman, fokus pada periksalah data peneliti yang tersebut apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Jadi, pertama-tama kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu. Uji prasyarat terbagi atas 3, yaitu yang pertama yaitu uji normalitas. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu uji normalitas dulu, teman-teman. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu, teman-teman harus ingat ya, jika nilai psi-nya lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Lalu yang kedua yaitu, jika nilai psi-nya di bawah 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi tidak normal. Yang ketiga yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari asumsi klasik. Dan model regresi yang baik yaitu memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, mari kita masuk ke bagian SPSS-nya teman-teman. Langkah awal yang dilakukan pada SPSS yang pertama, kita buka data yang telah diberikan tadi. Lalu, masuk ke bagian analyze, buka deskriptif statis,
taruh di explore, muncullah gambar di sebelah kanan ini. Karena kita ingin menguji dari gaya belajar dulu, teman-teman, maka gaya belajarnya yang dimasukkan di dependent list, lalu klik plot sesuai di layar. Kita centang normality plot with test, lalu continue. Nah, muncullah hasil seperti ini, teman-teman. Karena tadi kita sudah membaca tentang dasar pengambilan keputusan uji normalitas, maka kita bisa membaca hasil dari uji normalitas yang telah ditampilkan ini. Ini adalah hasil uji normalitas yang dilakukan oleh SPSS untuk variabel apa tadi? Gaya belajar. Nah, yang pertama yaitu case processing summary-nya. Untuk hasil case processing summary terlihat bahwa data sebanyak 38 responden dengan presentasi 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan karena uji normalisasinya total presentnya itu dilihat setelah 100%. Untuk hasil dari test of normality, Komogorov-nya itu 0,025 lebih besar dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Nah, sampai sini teman-teman paham kan? Kita hanya membandingkan besar kecilnya nilai psi-nya untuk melihat atau untuk membaca dari uji normalitas. Nah, untuk case yang kedua, yaitu untuk variabel yang kedua, sama seperti hasil case processing summary terlihat bahwa data sebanyak 38 responden dengan persentase 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan. Untuk hasil dari uji normalitas lingkungan belajar, hasil dari test of normality psi-nya Kolmogorov-nya itu 0,164. Besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusinya itu normal. Untuk case processing summary, hasil belajar, Bapak teman-teman lihat bahwa data sebanyak 38 responden dengan persentase 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan. Lalu untuk uji normalitasnya, hasil psi-nya di sini teman-teman lihat bahwa hasil psi-nya ini 0,000. Nah, berbeda dari dua variabel sebelumnya karena variabel sebelumnya di atas 0,5, sekarang ini lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal dan tidak bisa digunakan secara berulang. Nah, untuk tiga variabel ini teman-teman sudah paham bagaimana cara membaca hasil atau melihat hasil dari uji normalitas. Lumayan mudah kan teman-teman? Nah, untuk selanjutnya yaitu uji linearitas. Pertama kita harus mengenal dulu uji linearitas itu apa sih? Tujuannya apa begitu? Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, mari kita cermati lagi ya teman-teman, dasar pengambilan keputusan uji linearitas. Nah, jika side deviation from linearitas di atas 0,05, maka dapat dikatakan di antara variabel bebas dengan variabel terikat terdapat hubungan linear. Nah, jika yang kedua, poin yang kedua yaitu jika side deviation from linearitas di bawah 0,05, maka dapat dikatakan di antara variabel bebas dengan variabel terikat tidak terdapat hubungan linear residual yang berdistribusi normal. Nah, kembali ke langkah awal ya teman-teman, aku coba jelaskan sekali aja ya. Untuk tiga variabel, langkah awal yang dilakukan pada SPSS yaitu sama seperti tadi, buka datanya, karena data yang kita pakai untuk uji normalitas dan linearitas ini sama, maka datanya yang sama kita buka. Lalu masuk ke bagian analyze. Bedanya di sini kalau untuk uji linear kita masuk di compare mean. Lalu masuk ke bagian means. Lalu setelah diklik bagian means muncullah di sebelah kanan
karena kita akan menguji bagian hasil belajar terhadap gaya belajar dan lingkungan belajar, makanya hasil belajarnya kita masukkan di dependent leads. Jika gaya belajar yang ingin diuji terhadap hasil belajar dan lingkungan belajar, maka gaya belajarnya lah yang di atas di hasil belajarnya, lalu hasil belajarnya turun ke bawah, sama untuk langkah-langkah selanjutnya, seperti itu. Jadi, hasil belajarnya harus berada di salah satunya. Karena kita mendapatkan menguji 3 variabel, maka kita harus menguji satu persatu. Jadi hasil belajar dulu, setelah hasil belajar, nanti gaya belajarnya pindah ke atas, lalu hasil belajarnya turun, lingkungan belajarnya naik, gaya belajarnya turun, begitu teman-teman. Setelah memasukkan hasil belajarnya di dependent leads, dan di bawah itu yang berpengaruh gaya belajar dan lingkungan belajar, masuk ke bagian option sebelah kanan, lalu median number of case dan standar deviannya itu kita pindahkan ke cell station. Lalu kita centang bagian test for linearity, continue, dan klik OK. Setelah itu, muncullah hasil seperti ini, teman-teman. Nah, untuk uji linearitas yaitu, setelah tadi teman-teman baca tentang dasar pengambilan keputusan, berarti kita bisa membaca atau kita bisa menyimpulkan dari hasil-hasil uji linearitas yang ditampilkan. Untuk hasil case processing summary terlihat bahwa data sebanyak 38 responden dengan presentasi 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan. Pada hasil ANOVA yang pertama, tabel terlihat bahwa signifikasi pada deviation from linearity antara hasil belajar dengan gaya belajar sebesar 0,650 lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa antara variabel hasil belajar dengan variabel gaya belajar terdapat hubungan linearitas atau terletak pada satu garis. Terus pada hasil ANOVA tabel terlihat bahwa signifikasi pada deviation from linearity antara hasil belajar dengan gaya belajar sebesar 0,807 lebih besar dari 0,05, teman-teman. Maka dapat dikatakan bahwa antara variabel hasil belajar dengan variabel lingkungan belajar terdapat hubungan yang linear atau terletak pada satu garis. Nah, teman-teman, untuk hasil uji linearitas yang variabel kedua itu saya nggak perlu jelaskan lagi karena teman-teman tadi sudah saya jelaskan secara detail langkah-langkah yang cara menggunakan SPSS untuk uji linearitas. Jadi kita fokus pada cara melihat hasil dan membaca dari uji linearitas untuk variabel yang kedua. Pada hasil case processing summary terlihat bahwa data sebanyak 38 responden dengan presentasi 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan. Lalu untuk tabel ANOVA yang pertama yaitu gaya belajar berpengaruh tentang lingkungan belajar, yaitu hasil ANOVA tabel terlihat bahwa signifikasi pada deviation from linearity antara gaya belajar dengan lingkungan belajar sebesar 0,296 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa antara variabel gaya belajar dengan variabel lingkungan belajar terdapat hubungan yang linear atau terletak pada satu garis. Untuk tabel yang kedua, yaitu pada hasil ANOVA tabel terlihat lagi bahwa antara gaya belajar dengan hasil belajar sebesar 0,975 lebih besar dari 0,05, maka dikatakan bahwa antara variabel gaya belajar dengan variabel hasil belajar terdapat hubungan yang linear atau terletak pada satu garis. Nah, untuk variabel yang ketiga sama seperti sebelumnya, karena hasil dari case processing summary terlihat sama seperti sebelumnya, yaitu 100%, berarti tidak ada data yang dikeluarkan. Untuk tabel ANOVA yang pertama pada variabel yang ketiga, yaitu
terlihat bahwa signifikasi pada deviation from linearity antara lingkungan belajar dengan hasil belajar sebesar 0,32 lebih besar dari 0,05, maka dikatakan kembali bahwa antara variabel hasil belajar dengan variabel gaya belajar terdapat hubungan yang linear atau terletak pada satu garis. Untuk tabel yang kedua, yaitu pada hasil ANOVA tabel terlihat bahwa signifikansi pada deviation from linearity antara lingkungan belajar dengan gaya belajar sebesar 0,875 lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa antara variabel hasil belajar dan variabel lingkungan belajar terdapat hubungan yang linear atau terletak pada satu garis. Nah, untuk uji linearitas mungkin teman-teman semua sudah cukup paham. Mari kita lanjut ke uji homogenitas atau uji yang terakhir untuk uji prasyarat. Sebelumnya, uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama atau tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Nah, teman-teman kita fokus baca kembali ya. Dasar pengambilan keputusan pada uji homogenitas yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka distribusi datanya tidak homogen, dan jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 maka distribusi datanya akan homogen. Kebalik ya teman-teman, jika lebih besar itu distribusi datanya itu akan homogen dan lebih kecil itu distribusi datanya akan tidak homogen. Nah, untuk langkah awal yang dilakukan pada SPSS-nya, kita kembali di data yang sebelumnya, tapi kita masuk di variabel view-nya teman-teman, karena tadi telah kita uji pada data view-nya. Kalau uji homogen itu kita uji pada data variabel view-nya teman-teman. Jadi kalau uji sebelumnya linearitas dan uji linearitas sebelumnya itu kita menguji dari data view, sekarang kita uji dengan data variabel view. Nah, pada variabel view ini kita masuk ke bagian analyze, lalu compare means, lalu masuk ke one way ANOVA. Setelah itu, karena hanya dua variabel yang masuk pada uji homogenitas ini, maka dependent list-nya hasil belajar dan faktornya itu variabelnya, yaitu lingkungan belajarnya. Lalu masuk ke bagian option, lalu kita centang homogeneity of variance test, lalu exclude case analyze by analysis, lalu kita continue. Setelah continue, muncullah hasil seperti ini teman-teman. Nah, untuk uji homogenitas sendiri ini terdapat hanya satu hasil yang ditampilkan. Karena tadi kita telah membaca sama-sama dasar pengambilan keputusannya, maka dari data ANOVA yang terlihat pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai psi-nya 0,025 lebih besar daripada 0,05, maka distribusi datanya homogen. Nah, karena soalnya tadi mengacu pada uji prasyarat apakah memenuhi untuk dilanjutkan menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda, untuk jawaban nomor 2-nya yaitu belum memenuhi syarat karena ada banyak data tadi yang belum lolos uji validasi dan uji homogen. Makasih teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.